Puji Tuhan. Haleluya. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak yakin adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Hari ini kembali lagi kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu di Gereja Pentakosta Sidang Bandar Lampung bersama dengan Kak Evi dan Kak Catherine. Oke, nah sebelum kita memulai ibadah kita Ya, hari Kak. ini, kira-kira apa sih Kak yang harus dipersiapkan sebelum ibadah? Pertama-tama kita harus siapkan hati kita dulu ya Dek. Terus kita harus sudah mandi, berbaju rapi. Ya. Alkitabnya jangan lupa. Terus harus Posisi duduk Kak. Iya benar. Posisi duduknya harus yang rapi. Ha-ha. Jangan ketika beribadah sambil tidur-tiduran ya Iya Kak ya. benar Kak itu. Oke. Nah, untuk adik-adik yang di rumah untuk tidak lupa juga mengisi kolom ya. Kolom kehadiran. Disebutkan namanya, kemudian sektornya. Jadi kakak guru sekolah minggu dan abang-abang guru sekolah minggu bisa cek siapa aja sih ya Kak ya yang Iya. mengikuti Yang ibadah ikut online kita hari ini ya. Iya benar Kak. Oke, sebelum kita masuk dalam ibadah kita hari ini, terlebih dahulu kita mau nyanyi satu lagu pujian buat Tuhan. Lagu bergirang ya Kak. Oke Kak, apa ya Kak ya? Lagu hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Oke, siap ya Dek ya. Kita nyanyi penuh sukacita, Tepuk semangat. tangannya yang kuat ya Dik. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke, kita akan masuk dalam ibadah, semuanya lipat tangannya. Kita akan masuk dalam doa pembukaan, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu pujian Yesus ku cinta kau. Nanti di akhir pujian ini kakak kita Catherine akan pimpin kita dalam doa untuk ibadah kita. Yesus ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus ku cinta kau, sambil kita ulurkan tangan kita tinggi-tinggi. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu,
baik, Bapa yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kesempatan yang Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu, baik itu adik-adik kami yang ada di rumah maupun adik-adik kami yang di sini yang juga berserta kami anak-anak-Mu Bapa. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan buat penyertaan-Mu Bapa, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu online ya Tuhan. Kau juga berkati Bapa, sementara kami akan memuji muliakan nama-Mu, tolong Kau pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Kau berkati saya sendiri dan juga Kak Evi yang memimpin puji-pujian. Kau juga berkati Bang Frankie yang memainkan musik. Kau berkati Tuhan semuanya supaya kami dapat mempersembahkan semuanya itu hanya untuk puji hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan juga Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kami Kak Renta. Kau berkati kami, adik-adik kami juga yang di rumah, Kau berikan kesungguhan hati kepada mereka Bapa, sehingga mereka Tuhan Yesus dapat memuji muliakan nama-Mu dengan tertib, dengan tenang, dengan penuh sukacita ya Tuhan. Kami serahkan Bapa ibadah kami ke dalam tangan-Mu hingga berakhirnya nanti Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke Kak, kita tes dulu ya semangat adik-adik yang Iya, di rumah iya, ya Kak ya. Kak. Kakak tes sekali ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Belum sukacita, mana semangatmu? Ini semangatku. Mantap, yuk kita mau nyanyi dulu ya Kak ya. Kakak undang dulu yang di rumah. Untuk bangkit berdiri, karena kita akan memuji Tuhan menggunakan gerakan. Ya lagunya lagu apa ya Kak yang ada gerakannya Kak? Lagu I Love You Jesus. Oke, Kakak Catherine nyanyi, Kak Evi yang akan jadi gerakannya ya Iya, Kak ya? Kak. Oke. Ikutin ya Dek. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Puji Tuhan. Haleluya. Masih semangat dong adik-adik. Kita mau angkat pujian lagi satu lagi buat Tuhan pakai gerakan lagi nih. Dengan lagu pujian Kasih Yesus Indah Oh Indah. Pakai gerakan ya, masih ingat kan? Nanti ikutin kakak Epinya gerakannya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah.
lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Ya, Tuhan ya mendengar Kak. firman Tuhan, Kak. Ya, adik-adik yang di rumah sudah dipersiapkan tadi ya Alkitabnya, terus ada aktivitas juga ya Kak ya. Ya, Disiapkan juga aktivitasnya supaya nanti ketika kakaknya menjelaskan aktivitas adik-adik tidak mencari-cari lagi ya Kak. Iya, benar, Kak. Oke, untuk tidak lupa apa lagi Kak ya? Tidak lupa untuk persembahan kolektenya nanti disetorkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Nah, kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh siapa nih, Kak? Kakak Rentaida Sitorus. Oh iya, Kakak Renta. Kira-kira adik-adik yang di rumah masih ingat nggak ya? Ingatlah pasti, Oke, Kak. supaya adik-adik tahu yang mana sih Kakak Renta itu. Nanti adik-adik perhatikan firman Tuhannya dari awal sampai akhir. Jadi adik-adik nggak sepanggal-sepanggal nanti ketika mendengarkan firman Tuhan ya. Benar, Oke, Kak. kita akan sambut firman Tuhan dengan lagu pujian Maria dan Marta. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Ketika Yesus datang bertamu ke rumah mereka, Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk melayani. Kata Yesus mendengar firman itu lebih Sekali lagi, baik. dua orang bersaudara. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Ketika Yesus datang bertamu ke rumah mereka, Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk melayani. Kata Yesus mendengar firman itu lebih baik. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa supaya Tuhan yang hadir dalam ibadah kita, Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau senantiasa hadir dalam setiap ibadah kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, pakailah saya Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Demikian anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, mari Tuhan jamah hati mereka Bapa Surgawi, mereka juga boleh sungguh-sungguh untuk mau dengar-dengaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik yang di rumah tadi sudah semangat memuji nama Tuhan. Ya, kakak ulang ya, mana semangatmu? Nah, baik adik-adik yang di rumah, minggu yang lalu adik-adik mendengarkan firman Tuhan tentang siapa adik-adik? Nah, kakak tahu, adik-adik mendengarkan firman Tuhan tentang Musa. Musa yang diambil oleh putri Firaun, sehingga dia diangkat menjadi pangeran di kerajaan Mesir. Nah adik-adik, hari ini kita akan lanjutkan kisah tentang Musa, bagaimana Musa membela bangsanya, kemudian ia lari ke tanah Midian. Dan kemudian Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Baik adik-adik, mari buka Alkitabnya masing-masing yang tertulis di Keluaran 2 ayat 11 sampai 22 dan nanti dilanjutkan di Keluaran 2 ayat 23 sampai 25 dan sampai dengan Keluaran 3 dan 4 ayat 1 sampai 17 dengan perikop Musa diutus Tuhan. Baik adik-adik yang di rumah, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang tertulis dari Keluaran 2 ayat 11 sampai 22.
Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun, dan tiba-tiba, kita ulang adik-adik, tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Reuel Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamai Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, kita telah membaca firman Tuhan tadi, Musa membela bangsanya. Pada saat Musa, pangeran di Raja Mesir, Musa keluar ya adik-adik, melihat bagaimana bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan pada saat itu Musa melihat ada bangsa Israel yang diperbudak, sehingga bangsa Israel itu memukul orang Israel. Tergelaklah hati Musa. Kemudian dia melihat ada orang tidak ya, lalu dipukulnya lah bangsa Mesir ini. Kemudian sehingga orang Mesir itu jatuh dan dikuburnya dalam pasir. Nah, pada saat itu Firaun mengetahui bahwa Musa telah membela bangsanya, sehingga Musa melarikan diri ke Midian adik-adik. Kemudian Raja Firaun marah adik-adik, kemudian memerintahkan supaya membunuh dan menangkap Musa. Kemudian adik-adik, Musa melarikan diri ke tanah Midian. Di sanalah dia, ya adik-adik, bertemu dengan anak dari imam di tanah Midian. Pada saat itu anak imam yang perempuan sedang pergi memberi minum kambing dombanya. Kemudian Musa melihat bahwa anak-anak dari Reuel itu diganggu oleh gembala-gembala yang lain, sehingga Musa membantu. Nah, pada saat pulang, ayahnya berkata, "Loh, cepat sekali kalian pulang anak-anakku." Kata anak-anaknya Reuel tersebut, "Iya, tadi ada seorang Mesir yang membantu kami mengusir gembala-gembala, sehingga kami boleh memberi minum kambing domba." "Loh, kenapa kalian gak bawa ke sini?"
Nah kemudian dibawalah Musa ke hadapan Reuel dan di sana Musa bekerja sebagai gembala, menggembalakan kambing domba daripada imam itu yaitu Reuel. Kemudian Reuel memberikan anaknya yang bernama Zipora, sehingga pada saat itu Musa menikah dengan Zipora dan lahirlah anaknya laki-laki yang disebutlah Gersom. Nah baik adik-adik, di sana Musa bekerja selama 40 tahun. Dia masih tidak lagi mengingat bangsa Israel, tapi Tuhan masih mengingat bangsa Israel. Baik, mari kita baca kembali dari Keluaran 2, yaitu ayat 23 sampai dengan 25 adik-adik ya. Nah, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Ia lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah adik-adik yang di rumah, adik-adik silakan lanjutkan baca ya adik-adik dari Keluaran 3 sampai dengan Keluaran 4 ayat 1 sampai 17 di mana Musa mengutus Tuhan. Nah, kakak akan menceritakan bagaimana Tuhan mengutus Musa. Nah, pada saat itu bangsa Israel sangat menderita ya adik-adik. Menderita karena kerja paksa dari Mesir. Bagaimana maksudnya kerja paksa? Mereka dicambuk adik-adik, mereka bekerja paksa membangun kota-kota, jadi mereka diperbudak. Nah pada saat itu bangsa Israel sudah berdoa minta tolong kepada Tuhan supaya mereka terbebas dari kerja paksa. Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ingat ya adik-adik, Tuhan itu selalu mengingat janjinya kepada kita. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu mengingat janji-janjinya. Nah pada saat itu Musa, adik-adik, bekerja mengembalakan ternak kambing domba dari mertuanya, yaitu mertuanya Reuel ya atau Yitro. Nah pada saat itu Musa berjalan terus untuk menggembalakan kambing dombanya. Tiba-tiba Musa tibalah di gunung Tuhan yang namanya Gunung Horeb. Nah pada saat Musa sedang mengembalakan kambing dombanya adik-adik, tiba-tiba Musa melihat, loh kok ada api di semak duri, tapi kok semak durinya nggak terbakar ya? Penasaran lah Musa ini adik-adik. Kemudian dilihatnya lah, loh semakin mendekat dia mendekat, kok ada ya api tapi kok semak durinya tidak terbakar. Nah pada saat Musa tiba-tiba Tuhan berkata, Musa, Musa. Nah Musa ketakutan adik-adik. Kemudian Musa mendengar itu suara Allah. Jawab Musa, ya Allah. Kemudian Tuhan berfirman, jangan kau mendekat Musa, karena tempat yang kau injak itu adalah kudus. Tanggalkanlah kasutmu. Maksudnya apa? Alas kakinya ya adik-adik, tanggalkanlah kasutmu. Kemudian Musa menanggalkan kasutnya dan menyembah Allah. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Aku telah mendengar teriakan dari bangsa Israel karena tangisan mereka atas perbudakan bangsa Mesir. Oleh karena itu aku ingin membebaskan mereka dari tanah Mesir. Aku akan menempatkan mereka di tanah Kanaan yang banyak susunya dan banyak madunya. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, jadi sekarang firman Tuhan kepada Musa yang tertulis di Keluaran ya adik-adik. Keluaran 3, mari sama-sama kita baca ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel dari Mesir. Nah adik-adik, Musa berkata, siapakah aku ini Tuhan? Firaun itu kan besar kekuasaannya.
saya tidak mampu. Tapi Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Percayalah bahwa aku akan menyertai engkau. Terus Musa mengatakan begini adik-adik, kalau begitu Tuhan, kalau nanti bangsa Israel bertanya siapakah namamu? Kemudian firman Tuhan, katakanlah aku adalah aku. Aku adalah Allah Israel, Allah nenek moyangmu, Allah Yakub, Allah Abraham dan Allah Ishak. Aku akan menyelamatkan engkau dari bangsa Mesir. Aku akan menempatkan engkau di tanah Kanaan yang banyak susu berlimpah-limpah madunya. Nah kemudian adik-adik, Musa berkata, Tuhan, manalah mungkin saya bisa mampu berkata kepada bangsa Israel. Tetapi Tuhan berkata, mari kita baca ya adik-adik, Keluaran 3 ayat 20. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Nah itulah kata firman Tuhan kepada Musa. Kemudian Tuhan mengatakan juga bahwa pada saat engkau keluar dari tanah Mesir, aku akan menjamah hati daripada tetangga-tetangga bangsa Mesir supaya mereka memberikan emas dan kain-kain kepada anak-anak dan kepada perempuan, sehingga Tuhan tidak akan membiarkan bangsa Israel tidak memiliki apa-apa. Kemudian adik-adik, lalu sahut Musa, apakah bangsa Israel nanti percaya sama saya Tuhan? Kemudian Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Nah, lemparkanlah tongkat itu. Tiba-tiba adik-adik, Tuhan memberikan mujizat. Musa melemparkan tongkat, kemudian tongkatnya berubah menjadi ular adik-adik. Kemudian adik-adik, Musa lari. Tapi Tuhan berkata, Musa jangan takut, peganglah ekornya. Kemudian pada saat dipegang adik-adik berubahlah menjadi tongkat kembali. Nah Tuhan juga berkata, apabila mujizat pertama tidak menjamah hati bangsa Israel percaya kepada Musa, buatlah mujizat yang kedua, yaitu adik-adik mujizat yang kedua, di mana adik-adik dikatakan di situ, ulurkanlah tanganmu, masukkan ke dalam sakumu, kemudian keluarkan. Tiba-tiba tangannya putih seperti salju, tangan Musa menjadi terkena penyakit kusta. Seperti kita tahu adik-adik, penyakit kusta itu susah disembuhkan. Nah kemudian masukkan kembali ke dalam sakumu. Kemudian dimasukkan kembali oleh Musa. Musa taat apa yang disampaikan Allah kepadanya. Pada saat dikeluarkan, sembuhlah tangan Musa. Kemudian Allah berfirman lagi, apabila dengan mujizat yang kedua adik-adik, bangsa Israel tidak juga percaya kepadamu, nah ambillah air dari sungai Nil, kemudian taruhlah di tanah yang kering, nanti akan berubah menjadi darah. Nah kemudian apakah dengan mujizat yang tiga tadi, tongkat menjadi ular, kemudian yang kedua tangan dimasukkan ke dalam saku menjadi penyakit kusta dan sembuh, kemudian yang ketiga air dari sungai Nil dimasukkan dibuat ke tanah menjadi darah, apakah membuat Musa berani akan menyampaikan kepada bangsa Israel? Tidak adik-adik, Musa masih memiliki alasan adik-adik. Tuhan, aku ini berat lidah Tuhan, aku ini gak bisa berkata-kata, kata Musa. Saya ini dari dulu berat lidah, berat mulut. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, siapakah yang menciptakan lidah, siapakah yang membuat orang bisu dan tuli boleh mendengar, orang buta bisa melihat, bukankah aku akan menyertai engkau. Kemudian Musa masih juga memiliki alasan adik-adik. Tuhan, orang lain sajalah Tuhan yang Tuhan utus, bukan aku ya Tuhan. Begitulah kata Musa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan jadi murka adik-adik. Musa, bukan kau mempunyai kakak?
kakakmu yang bernama Harun itu bisa berbicara. Aku akan memakai Harun untuk menyampaikan apa yang kusampaikan kepada bangsa Israel. Lalu Musa taat kepada Allah adik-adik. Kemudian pergilah adik-adik Musa bersama Harun untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ya adik-adik, dari kisah tentang Musa tadi, apa saja yang bisa kita pelajari? Yang pertama adik-adik, Tuhan tahu kepada siapa Tuhan mau mengutus untuk melakukan kehendaknya. Kemudian yang adik-adik yang kedua, ketika Tuhan memberikan tugas, Tuhan pasti menyertai. Ya adik-adik, Tuhan tidak akan meninggalkan. Nah itu adik-adik yang bisa kita pelajari. Kemudian apa adik-adik? Kisah yang dari Musa. Yang ketiga taat. Musa taat akan perintah Tuhan. Nah adik-adik, kalau seandainya misalnya nih adik-adik punya tugas. Tugas dari orang tua, tugas dari guru, tugas dari guru sekolah minggu. Kita nggak boleh punya alasan apapun. Aku nggak bisa loh mengerjakannya. Ma, aku nggak bisa ma mengerjakan ini. Kita tidak boleh berkata seperti itu. Jangan sampai banyak alasan ya adik-adik. Nah tapi kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Supaya Tuhan menolong kita pada saat kita diberikan tugas oleh orang tua, tugas oleh guru sekolah minggu. Tuhan pasti menolong kita kalau kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Jadi adik-adik, ingat adik-adik, kita harus taat melakukan tugas. Contohnya nih, pada saat ibadah online kan diberikan aktivitas. Jadi adik-adik itu merupakan tugas. Nah adik-adik pun harus taat, yaitu mengumpulkan aktivitas sekolah minggu di setiap minggunya ya adik-adik. Kemudian adik-adik, apa saja adik-adik yang selain itu adik-adik juga bisa dipergunakan Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang baik buat kita. Nah Tuhan pasti menyertai. Nah kemudian mari adik-adik kita baca nanti jadi ayat hafalan ya adik-adik. Di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah kita ini buatan Allah. Tuhan tahu kepada siapa Tuhan mau mengutus. Melakukan kehendak firman Tuhan. Jadi untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan apa adik-adik? Kita akan dipersiapkan oleh Tuhan seperti Musa tadi. Tuhan mempersiapkan, yaitu dengan melakukan mujizat. Tuhan memberikan mujizatnya, mempersiapkan, menyertai supaya Musa dapat membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Nah adik-adik yang menjadi ayat hafalan kita minggu ini untuk anak kecil yaitu Efesus 2 ayat 10a, yaitu karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kemudian untuk yang anak kelas tengah dan besar sampai dengan terakhir ya adik-adik, yaitu Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah demikianlah firman Tuhan adik-adik minggu ini. Kakak harapkan adik-adik yang di rumah tetap sungguh-sungguh dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan dari Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Dan yang menjadi aktivitas kita pada minggu ini, adik-adik, untuk anak kecil, adik-adik mewarnai gambar pada saat Musa menggembalakan kambing domba. Nah silakan sesudah diwarnai adik-adik foto ya adik-adik. Kemudian untuk kelas besar, kelas tengah dan kelas besar, adik-adik silakan isi dulu pertanyaan dari 1 sampai 10. Kemudian kalau sudah adik isi jawabannya, adik cari dari file yang ada di sini. Nah mungkin itu saja.
Baik adik-adik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Semuanya berdiri. Kita angkat pujian Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut dan mengaku Kaulah Tuhan, Kaulah Kristus, Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu, Kaulah Kristus, Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kasih-Mu. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa yang hidup, kami bersyukur Tuhan buat saat ini Tuhan. Kami boleh Engkau ajar lewat firman-Mu, bahwa Engkau akan menyertai kami, Engkau akan memimpin kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan, pertolongan dalam semuanya Tuhan. Ajar kami lebih taat lagi, percaya bahwa Engkau sungguh Tuhan senantiasa memimpin kami, memelihara hari-hari hidup kami ya Tuhan Yesus. Demikianlah Tuhan Yesus, mari Engkau senantiasa memelihara anak-anak kami sekolah minggu, supaya semakin Engkau berikan mereka semangat dalam beribadah Tuhan Yesus. Sekalipun sampai hari ini Tuhan kami masih melakukan ibadah online Tuhan, tapi biarlah semangat dan sukacita yang daripada-Mu Kau tambahkan buat anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Sehingga mereka Engkau bentuk Tuhan lewat firman-Mu, Engkau yang berbicara lewat firman-Mu Tuhan Yesus, menjamah setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan. Demikianlah Tuhan Yesus, kami juga para pelayan semua sekolah minggu Tuhan. Mari Bapa Engkau pergunakan lebih lagi kami untuk mempersiapkan hati kami Tuhan, mempersiapkan diri kami Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan Yesus, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan Tuhan Yesus, berkati Tuhan orang tua daripada anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, sehingga segala apa yang menjadi kebutuhan daripada rumah tangga mereka masing-masing tercukupi oleh karena berkat-Mu melimpah bagi mereka. Bahkan tambahkan sukacita mereka untuk tetap beribadah, untuk memuliakan nama-Mu Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa, Allah yang agung dan perkasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Allah kami yang hidup, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan.
Haleluya. Nah, baik adik-adik, mari kita angkat pujian untuk mengakhiri ibadah kita. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi adik-adik di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Tuhan memberkati.